Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 5 di kota Surabaya yang hebat-hebat. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, untuk 30 menit ke depan, Ibu akan menemani kalian dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, sebelum memulai pada pembelajaran hari ini, perkenalkan dulu ya. Saya adalah Ismi Aulia Imami, bisa kalian panggil dengan Bu Ismi. Sehari-hari Bu Ismi mengajar di SDN Gading 5 Surabaya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Kita akan belajar tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, pada kesempatan kali ini kalian dapat menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kalian dapat mengetahui keuntungan dari keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang keempat, kalian dapat memahami arti penting dari keragaman sosial budaya. Ya, langsung saja ya. Sebelum kita lebih dalam membahas, ayo kita ingat kembali macam-macam jenis usaha yang telah kalian pelajari di subtema 1. Yaitu jenis usaha di bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut dengan agraris. Contohnya yaitu peternakan, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kemudian jenis usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam disebut ekstraktif atau biasa contohnya yaitu pertambangan. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari kita ketahui yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Apabila satu kegiatan ekonomi saja yang terganggu, maka akan menghambat kegiatan ekonomi yang lainnya. Nah, yang pertama, coba diamati. Itu Pak Tani sedang mencangkul sawah. Nah, Pak Tani ini sedang menanam padi, kemudian memberinya pupuk, menyiangi. Setelah padinya menguning, dia akan memanen padinya, kemudian akan dijual. Nah, Pak Tani ini melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna, menciptakan benda yang baru agar mempunyai lebih manfaat. Nah, tujuan dari kegiatan produksi ini yaitu mendapatkan keuntungan atau balas jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Balas jasanya bisa berupa gaji, kemudian bunga sewa, dan sebagainya. Nah, Pak Tani ini bisa disebut dengan produsen karena dia yang melakukan kegiatan produksi. Manfaatnya dari kegiatan produksi ini adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik sumber daya ekonominya. Nah, hasil panennya tadi kan akan dijual. Nah, dalam proses ini adanya kegiatan penyaluran ya. Nah, kegiatan penyaluran ini dari hasil produksi dari produsen ke konsumen disebut dengan kegiatan distribusi. Manfaat dari kegiatan ini dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya konsumen juga agar segera terpenuhi. Hasil produksi ini dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat dengan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tergantung apabila penyalurannya menggunakan pesawat, tentunya akan lebih cepat sampai dibandingkan dengan jalur di darat. Nah, di kegiatan distribusi ini orang yang melakukan kegiatannya disebut dengan distributor. Kemudian bisa kalian simak gambar di layar kalian, itu ada keluarga yang sedang
sarapan sebelum melaksanakan aktivitas. Nah, mereka ini sama saja sedang melakukan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan manusia menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, si ibu, bapak, dan kedua anak tersebut disebut dengan konsumen, yaitu orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, ini adalah contoh proses kegiatan ekonomi yang saling berkaitan satu sama lain. Contohnya yang pertama yaitu Pak Tani. Pak Tani tadi melaksanakan kegiatan produksi. Nah, Pak Tani ini sebagai produsen, yaitu dengan cara menanam padi, membuat suatu benda yang baru, menambah nilai guna. Kemudian hasil panennya akan disalurkan dengan kegiatan penyaluran yang disebut dengan kegiatan distribusi, yaitu disalurkan kepada pedagang. Nah, dengan cara menjual hasil panen dari petani yang akan dibeli oleh konsumen. Nah, setelah itu konsumen seperti saya, kalian, dan kita semua itu konsumen ketika kita memakan beras yang telah dibuat menjadi nasi. Seperti itu adalah kegiatan konsumen. Kegiatan ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, kalian tadi sudah mengetahui ya ketiga kegiatan produksi yang ada di sekitar kita. Kegiatan ekonomi tersebut mempunyai dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tentunya karena semua kegiatan itu mempunyai keuntungan karena mereka mendapatkan manfaat antara satu dan yang lainnya. Tidak ada satupun kegiatan ekonomi yang tidak menguntungkan karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, coba kalian amati berbagai kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitarmu. Coba identifikasi orang-orang yang ditunjukkan dari setiap usaha tersebut. Tapi, tunggu dulu ya, kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, masih bersama Bu Ismi ya. Kalian tentunya masih tetap semangat kan dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Tadi ketika mengidentifikasi orang-orang yang diuntungkan dari setiap kegiatan usaha. Nah, coba yang pertama, contohnya adalah pabrik kerupuk. Di sekitar Bismi ada yang ada pabrik kerupuk. Di sini yaitu jenis kegiatan ekonominya adalah produksi. Orang yang diuntungkannya siapa? Masyarakat yang suka makan kerupuk. Keuntungannya apa? Makan menjadi lebih lahap karena kadang kalau tidak ada kerupuk kurang mantap ya. Kemudian lanjut ke kegiatan menjual pasir. Nah, jenis kegiatan ekonominya yaitu distribusi. Nah, orang yang diuntungkannya adalah masyarakat yang akan membangun rumah. Keuntungan yang akan diperoleh adalah pembangunan rumahnya menjadi lancar karena pasti membutuhkan semen, pasir, dan lain-lain. Kemudian ada makan kue. Di sini termasuk jenis kegiatan konsumsi, yaitu siapa yang diuntungkan? Yaitu siswa yang membeli kue. Keuntungannya tentu saja perut kita menjadi kenyang setelah memakannya. Oke, kita lanjut. Nah, keragaman jenis usaha ekonomi ini tentunya menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Apa sih sebenarnya keuntungan yang ditimbulkan dari kondisi tersebut? Nah, keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan. Di antaranya yaitu tersedianya kebutuhan manusia, baik barang maupun jasa. Karena adanya kegiatan ekonomi tadi dari produksi, distribusi, dan konsumsi menjadikan kebutuhan kita terpenuhi. Nah, sehingga apa yang kita butuhkan bisa tercapai, bisa kita nikmati seperti itu. Tidak hanya itu, namun setiap kegiatan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan juga mempunyai keuntungan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berhubungan dengan keuntungan tersebut, dalam setiap pelaku
setiap pelaku kegiatan ekonomi tersebut, pelaku usahanya mereka akan memperoleh keuntungan. Nah, seperti itu akhirnya kesejahteraan mereka akan bertambah. Kemudian semakin eratnya rasa persatuan warga karena saling membutuhkan satu dengan yang lain sehingga menjadikan rasa persatuan dan kesatuannya semakin erat. Kemudian yang selanjutnya timbulnya sikap saling menghargai antar sesama. Sama seperti tadi Ibu Jismi jelaskan ya, karena kita saling membutuhkan satu sama yang lain, akhirnya kita saling menghargai, tidak saling mengejek bahwa wah ternyata yang butuh adalah kamu. Tidak seperti itu, tapi kita saling membutuhkan, seperti itu ya. Sehingga munculnya rasa kebersamaan dan mendukung keberagaman. Keberagaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Tentu saja kita harus bersikap dalam keberagaman sosial dan ekonomi ini. Kita harus bersikap tetap lebih baik, lebih bijaksana dalam menghadapi keragaman ini. Tidak boleh kita harus marah-marah dan sebagainya. Namun kita harus tetap lebih bijak dalam menghargai keragaman yang ada. Nah, coba kalian amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Nah, menjalin hubungan dengan pesaingnya tentu saja coba kalian amati di pasar. Apakah yang menjual pakaian itu hanya satu orang? Apakah yang menjual sembako itu hanya satu orang? Tentu tidak. Tapi banyak sekali macam pedagang yang ada di situ. Apakah mereka akan marah-marah? Tentu saja juga tidak ya. Mereka melakukan persaingan yang sehat. Nah, persaingan yang sehat itu seperti apa sih, Bu? Persaingan sehat itu tidak membuat kegaduhan dengan cara menjelek-jelekan pedagang yang lainnya. Nah, namun mereka tetap mendukung masing-masing usahanya sendiri. Nah, sehingga adanya sikap saling menghormati satu sama lain. Seperti itu ya. Nah, apakah di antara mereka bersaing dengan ketat hingga terjadi permusuhan? Tentu tidak. Di pasar kalau terjadi permusuhan, akhirnya lama-lama pasarnya tutup karena pedagangnya satu sama lain bertengkar. Nah, maka dari itu pedagang tersebut saling menghormati karena persaingannya tidak menimbulkan permusuhan. Yang ada hanyalah persaingan yang sehat, mendahulukan kualitasnya untuk melayani pembeli. Nah, sikap pelaku usaha terhadap pesaingnya yaitu saling menghargai dan menghormati. Mereka memiliki keunggulan masing-masing serta tidak menjadikan persaingan menjadi suatu permusuhan. Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi seorang petani, ada yang menjadi seorang pedagang, ada yang menjadi seorang polisi, dan ada yang menjadi seorang guru. Kemudian kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain juga loh. Keterlibatan ini dilihat dari kegiatan ekonomi yang ada. Nah, contohnya adalah dalam kegiatan produksi, kita membutuhkan tenaga kerja untuk memperlancar kegiatan produksinya. Nah, tenaga kerja tersebut akan mendapatkan balas jasa berupa upah. Hasil produksinya akan disalurkan dengan kegiatan penyaluran, yaitu di kegiatan distribusi. Nah, dalam kegiatan distribusi ini ada kegiatan penyaluran barang ya, dan tentunya juga distribusi ini dalam kegiatan distribusi ini akan mendapatkan keuntungan. Nah, distributor ini contohnya adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Kemudian dalam kegiatan konsumsi itu pihak yang mengonsumsi barang dan jasa secara langsung maupun dari perantara. Konsumsi ini tidak hanya barang tapi juga jasa. Nah, dalam kegiatan konsumsi ini juga kita akan membeli ke distribusi, tapi kadang juga dalam kegiatan konsumsi kita bisa membeli barang tersebut langsung dari produsennya, tergantung dengan barangnya. Nah, setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan ternyata anak-anak. Nah, karena manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Apa itu makhluk sosial dan ekonomi? Tunggu
pariwara yang berikut ini ya. Kita istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, masih setia kan dengan program Belajar dari Rumah bersama Guruku? Oke anak-anak, kita akan lanjut kembali ya materi yang tadi. Apa sih sebenarnya makhluk sosial dan makhluk ekonomi? Manusia sebagai makhluk sosial tentunya yaitu manusia yang membutuhkan orang lain atau manusia sedang berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan makhluk ekonomi adalah manusia yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari hendaknya memiliki etika moral ya, sehingga dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, bagaimana kita untuk cara menghargai kegiatan usaha ekonomi? Yang pertama yaitu menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Tentu saja yang sudah Bu Ismi jelaskan tadi ya, persaingan sehat yaitu persaingan yang tidak menjelek-jelekan orang lain, sehingga tidak ada permusuhan di antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain di pasar tadi ya. Kemudian yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Kita tidak boleh iri dengan keberhasilan orang lain. Yang harus kita lakukan adalah menanyakan bagaimana caranya untuk bisa berhasil seperti itu. Akhirnya kita akan bisa serap ilmunya, kita pelajari, lalu kita modifikasi dan kita terapkan di kegiatan ekonomi kita. Kemudian menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak boleh ya anak-anak untuk menganggap bahwa pekerjaan orang lain itu lebih rendah daripada pekerjaan kita. Tidak boleh. Contohnya, ketika kita di rumah ada bapak tukang sampah yang mengambil sampah-sampah di rumah kita. Nah, apakah kita harus menghakimi orang itu? Tidak boleh seperti itu ya. Karena apa? Berkat jasa beliau, rumah kita menjadi bersih dari sampah, bukan? Nah, maka dari itu kita harus menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian meneladani keberhasilan orang lain tersebut dan meniru sikap positif orang tersebut. Sama seperti contoh tadi yang kedua ya, yaitu kita harus meneladani keberhasilan. Bagaimana caranya untuk bisa berhasil seperti itu, dan kita harus meniru sikap-sikap positif yang baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba kalian amati pakaian yang kalian gunakan ya. Bagaimana sih sebenarnya proses produksi pakaian tersebut? Nah, produksi pakaian tersebut itu memerlukan waktu yang lama ternyata anak-anak. Kenapa bisa begitu? Karena produsen pakaian tersebut pasti membutuhkan kain dan benang kan. Nah, kain dan benang tadi itu yang pertama adalah kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian hasilnya benang itu ditenun untuk menjadi sebuah kain. Nah, kain tersebut akan dijahit oleh penjahit hingga kita bisa mengenakan pakaian yang seperti Ibu Ismi gunakan dan kalian gunakan di rumah. Nah, produksi pakaian itu melibatkan peran banyak pihak ternyata. Apa saja? Yang pertama, petani kapas, karena bahan utama untuk membuat suatu benang adalah kapas, diambil dari perkebunan tanaman kapas. Kemudian pemintal benang, karena kapas tadi dipintal, kemudian menjadi suatu benang di pabrik tekstil. Nah, di pabrik tekstil tersebut, benang tersebut akan ditenun. Nah, setelah ditenun akan menjadi sebuah kain yang akan dijahit oleh penjahit. Setiap pihak memiliki peran yang penting, namun mereka juga akan tetap mendapatkan keuntungan tentunya dari setiap kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Apa saja kegiatan ekonomi mereka dan keuntungan yang mereka dapatkan? Dan apa saja sebenarnya peran mereka? Yang pertama yaitu petani kapas. Petani kapas ini menghasilkan buah kapas. Keuntungannya yang diperoleh yaitu memperoleh uang dari penjualan kapas. Yang kedua, pemintal benang. Perannya yaitu mengubah serat kapas menjadi benang.
Nah, keuntungan yang diperoleh adalah tentu saja memperoleh balas jasa dari pekerjaannya. Balas jasanya bisa berupa upah atau gaji. Yang ketiga yaitu pemilik pabrik tekstil, yaitu mengubah benang menjadi kain, memperoleh keuntungan dari penjualan kain tersebut. Yang keempat yaitu pegawai pabrik tekstil, yaitu memproduksi kain. Tentu saja mereka akan mendapatkan balas jasa dari pemilik pabrik tekstil. Yang terakhir, sebelum kita dapat menggunakan pakaian ini, yaitu akan dijahit oleh si penjahit, yaitu mengubah kain menjadi pakaian. Keuntungannya adalah memperoleh balas jasa dari pemesan baju. Oke anak-anak, ternyata kita sudah sampai pada ujung pembelajaran hari ini. Coba kita kesimpulan, yaitu kesimpulannya yang pertama, kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, produksi tadi adalah menambah nilai guna, kalau distribusi penyaluran. Kemudian kalau konsumsi menggunakan atau mengurangi nilai guna. Kegiatan ekonomi ini dilaksanakan oleh beberapa pelaku, yaitu adanya produsen dalam kegiatan produksi, distribusi dalam kegiatan distributor dalam kegiatan distribusi, konsumen dalam kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena mereka mendapatkan balas jasa dan mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan ekonomi tersebut. Setiap pelaku usaha harus saling menghargai dan menghormati dengan cara yang benar, yaitu persaingan dengan cara yang sehat, tidak menjelek-jelekan pedagang yang lain atau pesaing yang lain, kemudian meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif mereka, dan menjunjung tinggi semua jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, karena pada dasarnya kita adalah sama. Bu Ismi punya oleh-oleh untuk kalian, yaitu coba sebutkan contoh kegiatan ekonomi dari produksi hingga konsumsi di daerah tempat tinggalmu. Kemudian buatlah gambar proses kegiatan ekonomi dari contoh yang kalian sebutkan di nomor 1 ya, dan harus berkaitan. Berikan penjelasan pada setiap gambarnya. Oke anak-anak, selesai sudah 30 menit ini Bu Ismi menemani kalian dalam acara ini. Nah, jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak aman. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Bu Ismi. Tetap setia dengan program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku.